Dan 3 kali gagal saya kuliah. Perjuangannya harus dapet gitu loh Pak. Gombal. Iya. Aduh, kenapa jadi ngomongin penjagaan ya Pak? Aduh, enaknya kenapa Pak? Coba Pak. Adem. Iya. 4 kali 4 berapa? 8 ya? 4 kali 4 Pak. 8 kalau saya bilang. 16 kan kali Pak. 19. Saya tidak nantang. Saya mau lihat keberanian dia sampai mana. Itu aja kok. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Dan kembali lagi dengan saya, Syifa, yang akan menemani kalian dengan perbincangan bersama Bapak Soleh nih, selaku Kasubag Tata Usaha. Nah, sebelum kita berbincang dengan Pak Soleh, saya mau ingatkan dulu nih kepada Sobat Kompeten untuk selalu tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Karena di situasi pandemi yang rancu ini yang masih banyak yang kita dengar di sepanjang jalan ambulan di mana-mana. Semoga Sobat Kompeten sehat selalu ya. Nah, hari ini saya sudah kedatangan oleh Pak Soleh nih. Pak Soleh, gimana nih Pak Soleh? Apanya nih? Kabarnya dong Pak, sehat kabarnya selalu saya ya? pikir kondisi saya gitu kan ya. kondisi Bapak, Pak. Ini, kondisi saya. Iyalah. Kondisinya alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Karena kemarin itu juga saya curiga dengan diri saya sendiri. Kenapa, Jangan-jangan saya termasuk orang yang terkonfirmasi COVID. Kenapa Karena emang, beberapa minggu ini saya batuk-batuk terus. Oh. Tuh ya. Apa emang karena udaranya, apa emang karena ngeliat Mbak Sipa saya jadi batik mulu atau gimana? Akhirnya saya kemarin dapat apa ya? Dapat fasilitas, kebetulan ada Panglima ABRI mau datang, saya disuruh bukan ngawal, menerima tamu, saya akhirnya di antigen. Oh, terus negatif Pak? Wah, alhamdulillah. Kalau positif takut saya ntar kalau 2 bulan saya kalau ada yang tanggung jawab gimana? Akhirnya negatif, tidak jadi tanggung jawab. Alhamdulillah. Ya. Berarti sehat-sehat aja ya Pak? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sehat. Kayaknya batuk-batuk itu sekarang juga lagi ini loh Pak, lagi banyak juga selain COVID. Karena batuk itu kan ada macamnya kali ya. Kalau menurut saya ada yang memang batuk penyakit, dan memang sebenarnya ada memang batuk yang alergi. Iya, benar. Kalau saya alergi, bukan ini. Karena alergi apa Pak kalau boleh tahu? Asap, debu. Tapi kalau ngelihat cewek nggak alergi. Aduh. Kalau Bapak alergi ngeliat cewek, alergi ngeliat saya. Iya tuh, makanya saya setelah ngeliat Mbak Sipa enak nih. Enaknya kenapa Pak? Coba Pak. Adem. Iya. Coba kalau ngeliat yang mas-mas ini gerah halnya. Bener Pak, bener. Iya. Emang nggak boleh ngeliat yang panas-panas dulu Pak lagi kalau kita kayak gini imun kita tinggi kali ya, bertambah. Iya. Itu aja ya. Ya. Bener. Pak kan Bapak nih sebagai Kasubag ya Pak, Tata Usaha. Ya. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Pak berprofesi sebagai Kasubag di P2 KPTK 2? Ya, per Maret kalau tidak salah ya. Maret Tahun 2021. Dari Maret betul. Sekarang baru saya di sini. Saya orang baru. Makanya kalau saya orang baru di sini, yang orang lama jangan galakin saya. Saya bisa kabur. Takut saya. Terus sebelumnya di mana Pak? Saya sebelumnya di SMA Negeri 26. Kepala sekolah apa gimana? Kasubag juga. Oh, Kasubag juga. Berarti jenjang karirnya keren ya Pak? Keren sih tidak. Kita nikmatin aja. Iya. Iya benar-benar. Berarti sebelumnya di sekolahan? Di sekolah betul. Lama Pak kira-kira? Saya cerita riwayat saya atau gimana? Boleh deh. Jadi memang dulu kan Bapak ini kan pegawai biasa ya. Pegawai biasa. Nah, mulai karir di SMA Negeri 32. Bapak dulu di SMP. SMP mana tuh Pak? SMP 250 Cipete. Daerah Wilayah Bapak. Bapak pindah ke daerah Jakarta Barat ya, bukan Barat sih sebetulnya, dekat Seskual situ, Kebayoran Lama. Di situ pegawai juga di SMA Negeri 32 jadi bendahara dan juga kepegawaian sebentar. Dari situ saya belajar untuk mendampingi ada kepala TU yang pensiun. Kayak semacam PLH kali ya. PLH tuh Pak? PLH petugas inian yang harian itu. Ya. Ya dari situ saya mengajukan pertama gagal. Yang kedua alhamdulillah masuk ke SMA 86.
SMA Negeri 86 kurang lebih 7 tahun. Widih. 7 tahun. Nah, ada promosi lagi, saya tes masuk ke SMA Negeri 28 Pasar Minggu. Oh, iya. Orang bilang itu sekolah favorit ya. Iya, heeh. Tapi kan kalau sekarang sudah tidak ada kayak gitu. Dari Semuanya situ sama ya, Pak? iya saya pindah ke SMA 26. Oh, heeh. 26 baru kemari Berarti lamanya di inian. Tadi SMP. di 86. Iya, 86. Betul, daerah Bintaro sana ya. Tadi kan Bapak bilang di Cipete tuh. Hmm. Bapak emang daerahnya tinggal di Cipete? Iya, betul. Oh, Wilayah saya situ. jauh banget Pak. Dari Lumayan. Cipete ke Bintaro. Lumayan. Nggak lumayan lagi kayaknya Pak. Wah, ya sebetulnya sih saya merasa keberatan dibawa kemari. Tapi ya mau dikata apa, udah janji tugas PNS, Iya sih, harus siap di mana saja. Iya, Dan kalau harus ikhlas, kalau nggak ikhlas saya imun saya ntar berkurang gimana? Enak kalau kena corona repot gitu ya. Iya Pak, repot banget Pak, emang Pak. Terus Iya. dari cerita Bapak tadi nih, berarti Bapak nih orangnya ini banget, saya ngeliatnya gigih, pokoknya perjuangannya harus dapet gitu loh Pak. Gombal. Iya. Beneran Pak, ini beneran. Ngerayu nih benar. Nggak masalah dirayu nggak apa-apa. Saya kalau dirayu insya Allah bisa. Oh bisa Pak? Bisa. Ya ntar saya udah ngerayu, malu lagi nggak bisa. Iya betul. Gimana? Iya, saya kan ngeliat tadi Bapak tuh perjuangannya tuh, Hmm. riwayatnya. Kayaknya Bapak tuh orangnya maksudnya gigih gitu kalau misalkan mau ngejar sesuatu. Iya nggak sih Pak? Enggak juga. Enggak juga. Terus saya ngeliatnya tuh, Ngejar sesuatu itu kan berarti kan jabatan ya? heeh. Enggak juga. Saya nikmatin aja. Berarti kayak mengalir aja gitu. Enggak, betul mengalir aja. Saya ikuti karena memang sesuatu itu yang penting prinsip saya bekerja. Ya, bekerja aja. Nanti ada yang mengalir, di situ dia akan berhenti. Iya sih bener. Di situ juga kita akan berkecimpung. Ya mungkin di 26 saya ikuti air mengalir, saya juga nggak ngerti akan berhenti di mana, tahu saya dipanggil, Iya. dilarikan kemari. Tapi Ya, menjadi seorang bapak nih sekarang gitu. Itu cita-cita masa kecil nggak sih Pak atau melenceng? namanya orang pasti punya cita-cita ya. Mm-mm. Bapak itu juga malah nggak ngerti kalau bapak itu ada di PNS pendidikan. Maksudnya dulu nggak Ada cita-cita, tidak terbayang. Bapak itu dulu pernah mendaftar dan ngambil formulir di Angkatan Darat. Widih. Cuma namanya orang Betawi ya, repot ya. Saya pulang, saya bawa formulir, ibu saya nangis. Iya. Nggak boleh, karena pengalaman dulu perang, ibu saya melihat perang, dulu suaminya ditembak. Ya Allah. Jadi dia konotasinya kayak begitu. Ya udah, dikarenakan orang tua juga nggak ikhlas, nangis, saya sobek depan dia. Ya udah, saya nggak jadi dalam rangka untuk membahagiakan orang tua juga. Iya benar Pak. Tapi kan saya tidak tahu, mungkin Allah punya aturan dan gimana nggak ngerti. Saya harinya kemari, itu aja. Benar sih Pak. Benar. Nggak bisa juga ya kita melakukan sesuatu tanpa restu dari orang tua. Iya. Ya benar. Untuk saya orang tua, kalau saya bilang keramat nanti salah ya. Makanya bagi yang masih punya orang tua, sayangilah. Sayangin, bahagiain gitu ya Pak ya. Betul. Tuh sobat kompeten yang masih Betul. masih lengkap orang tua. Betul. Terus kita ngebahas ini nih Pak, jabatan Mm-mm. Bapak di sini. Ya. Apa sih sebenarnya fungsi Kasubag? Saya rasa saya hanya menjelaskan tidak terlalu dalam ya. Inti-intinya aja. Kita hanya sebagai koordinator Kasubag itu. Koordinator apa Pak? Koordinator macam-macam ya, koordinator personil, koordinator ya pembukuan, koordinator kearsipan, koordinator pekerjaan, dan koordinator bila kita kedatangan tamu, ada kegiatan dan sebagainya. Itu aja yang nyata-nyata aja ya. Tapi kalau tata usaha gitu tuh dia hampir sama dengan bendahara gitu nggak sih Pak? Iya, imbang Bu ya. Tata usaha bendahara. Jadi tata usaha itu ada macam-macam, ada bagian persuratan, kepegawaian, bendahara, inventaris barang, itu dia. Lah kalau saya boleh ngomong terlalu jauh ya saya mengkoordinir orang-orang ini agar di P2 KPTK 2 khususnya di pendidikan
di mana tempat kita bekerja stabil dan berjalan dengan aman. Gitu. Iya, ternyata banyak ya Pak. Nggak banyak cuman ribet aja. Oh ribet. Oh berarti Bapak ngejalannya ribet nggak nih? Ribet sih enggak, cuma kalau kita punya anak buah dan ada pekerjaan yang, kalau saya kan prinsip saya, pekerjaan saya kan saya harus, apabila saya informasikan sekarang deadline-nya harus sekian jam, harus sekian hari harus selesai. Itu ya, tapi alhamdulillah ya selama di sini ya on semuanya saya lihat. Apabila saya informasikan anak-anaknya semuanya tata usaha, saya koordinasikan dengan Mas Heri, Mbak Juni, dan juga para Kasatlak, Pak Zul, dan lain sebagainya. Saya nggak sebutkan satu persatu. Aman. Berarti emang pegawai di sini cekapan. Oke, sip. Bertanggung jawab ya, Pak? Mantap. Pokoknya mantap. Saya di sini kalau saya boleh ngomong agak enjoy ya. Enjoy. Mudah-mudahan saya nggak dipindah lagi. Enjoy. Amin. Saya di sini sampai pensiun. Di sini terus ya Pak? Iya, saya pensiun sampai 2004 awal. Januari, berarti 3 tahun lagi saya di sini. Iya. Masih bisa. Waduh, siapa tuh Pak? Masih bisa nih. Siapa Pak calonnya, siapa dong? Pak nanti istri Bapak nonton nih Pak. Biar enggak, istri saya udah kebal, udah tahu. Oh udah kebal. Udah tahu dia dengan saya. Dia nonton nggak masalah, dia udah tahu siapa saya. Ya, gitu. Karena memang kan suara di rumah tangga itu kita harus jadi figur. Di samping itu juga istri harus tahu kerjaan kita, tingkah laku kita, dan kerjaan kita semuanya. Iya benar-benar. Ya, jadi kita tidak dicurigai. Itu aja Pak. Paling dia curiga sama Mbak Siva aja kalau saya diajak ngobrol kayak begini terlalu mesra rumahnya. Iya. Aduh. Nih Pak. Ya. Berkaca dari saya sendiri, waktu kecil kan pasti sering banget nih ditanya. Apalagi saya kan dulu kecil ditanya mulu nih Pak mau jadi apa. Terus saya kan selalu jawab guru. Tapi sekarang beda nih kecimpung tuh. Terus sekarang ditanya lagi mau jadi apa, bingung lagi Pak. Karena kan yang tadinya waktu kecil mau guru terus ternyata dikasihnya alirannya beda gitu. Kan bingung nih Pak sekarang. Kalau Bapak waktu kecil cita-citanya apa Pak? Jadi TNI? Iya betul, angkatan. Berarti emang dari kecil pengen banget? Memang. Tapi alhamdulillah anak saya mudah-mudahan minta doa ya Mbak Siva ya. Anak saya udah 98%. Oh masuk. Bintara. Oh iya. Tes lagi wawancara. Tahun berapa Pak kelahirannya? Saya kalau dikata gitu bener. Kalau anak saya mau saya jodohin aja nggak masalah Mbak Siva. Jadi bapaknya nggak kesapian, anaknya aja dah. Bapaknya nggak kesapian, anaknya aja yang kesapian. Saya tahun 2000 Pak. Tahun 2000. Anak saya sekarang umur 20. Oh saya 21. 21 ya, nggak masalah. Ntar kita temuin gitu ya Pak. Iya. Jadi sobat kompeten, podcast ini juga bisa jadi ajang perjodohan ya Pak? Oh iya dong, semuanya. Karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda dan tidak bisa menentukan hal-hal jodoh. Udah kita kan nggak ngerti. Iya benar. Rezeki kita nggak ngerti. Iya benar Pak. Dan dari takdir. Itulah takdir saja. Aduh, kenapa jadi ngomongin perjodohan ya Pak? Aduh. Mantap. Kita ngomongin habis setelah ini ya Pak? Boleh. Iya. Boleh. Ntar kalau udah ngomong kayak gini, ntar mbaknya ke ruang saya aja, bagaimana caranya ya. Iya, oke, siap. Kita lanjutin aja. Iya, jangan di sini. Kalau di sini ntar yang lain pada lihat nggak enak. Iya. Ntar penuh ketahuan ya Pak. Iya betul. Nah, saya makin penasaran nih Pak dari cerita Bapak nih. Ya. Berarti dari masa pendidikan gitu, dari SD sampai jenjang pendidikan paling tinggi Bapak gitu ya. Bapak tuh termasuk, kan ada yang bilang orang ini nih beruntung nih dari masalah otaknya beruntung, biayanya beruntung gitu, atau harus yang kerja keras dulu gitu Pak buat untuk apa sih namanya mengenyam pendidikannya. Ya. Maksudnya gimana tuh? Sih gue bingung. Saya Mbak Sipa ngomong saya malah nggak konsentrasi. Ngomong perjodohan, gara-gara ngomong perjodohan jadi bingung. Jadi keingetan anak ya Pak? Iya. Enggak Pak, jadi kan banyak nih orang yang bilang, lu mah orangnya beruntung masalah pendidikan, biaya ada gitu, nggak perlu kerja keras gitu.
Bapak nih termasuk yang orang yang beruntung apa orang yang harus kerja keras tuh gitu. Kalau saya kan juga kerja keras dulu gitu, terus ada beruntungnya lah sedikit gitu ya. Kalau Bapak nih gimana Pak? Saya imbang kayaknya kali ya. Kalau saya bilang beruntung, semuanya orang pasti kalau lagi kayak begini pasti kita semuanya beruntung ya. Iya sih. Imbang saya rasa karena background orang tua saya dari mabak, PNS mabak dan Mabes Polri. Oh, Bapak Soleh. Ya, ibu saya buruh, itu semuanya lah. Saya termasuk yang waktu itu juga saya nyari kerja juga. Jadi kerja sambil ini. Iya, sambil kuliah juga dan 3 kali gagal saya kuliah. Kenapa Pak? Kalau Anak muda ya? Oh iya, kayaknya kalau udah dibilang kayak gitu saya tahu deh. Ya, anak muda nggak ngerti. Malah orang tua saya aja sampai goleng. Ternyata sekarang anak saya kayak gitu. Ya, berarti Bapak ngalamin apa yang dirasain Iya, orang tua makanya Bapak. anak saya sekarang kayak gitu saya ngomelin nih, udah hati-hati ya, hati-hati. Jadi saya ngaca sendiri. Iya. Orang tua kedua ini dia anak saya. Nurunin. Tapi tidak terlalu parah tidak kok. Yang biasa. Selagi, betul. Bener-bener Pak. Kan kalau misalkan masa pendidikan gitu ya Pak, apalagi anak muda itu kan banyak bosannya ya Pak. Pasti Bapak banyak bosan atau dulu? Kalau bicara bosan semuanya pada bosan. Masalah pendidikan kan monoton. Ini lagi sekarang zaman kayak gini, daring. Iya benar Pak. Harus mencari celah untuk tidak bosan, variasi atau gimana ya, untuk menghilangkan adanya kejenuhan. Enggak sama dengan pekerjaan juga. Semuanya itu kalau kita nikmati serba bosan. Cuma sekarang kita menyikapinya aja. Nah, itu menyikapi zaman sekarang nih Pak, kan teknologi canggih, lagi canggih banget, apa-apa mobile. Terus sekarang juga berarti ada pandemi kayak gini, bisa mobile lah secara online gitu. Gimana sih Pak tanggapan Bapak nih sebagai generasi lama? kalau Iya, bukan saya yang bilang Pak. iya Teknologi sekarang mungkin berkaca dari kondisi keluarga Bapak dulu, teknologi yang zaman Bapak gitu loh. iya. Gimana ya, ya mau tidak mau, suka nggak suka kita harus adaptasi. Iya sih benar. Harus adaptasi apapun bentuknya. Karena memang kita ingin menuju, mungkin kalau saya bilang tinggal landas terlalu modern ya. Iya. Itu ya. Berarti waktu ini Pak, maksudnya pas kan pandemi ini kaget nih. Kita yang harus ibaratnya harus Zoom, Google Meet gitu. Ada kaget-kagetnya nggak Pak? Pasti. Sekarang guru jadi orang tua jadi guru, sama-sama jadi guru. Ya orang tua ya guru ya jadi guru juga. Iya benar ya Pak. Sekarang banyak orang tua jadi guru. Itu istri saya. Jadi guru juga? Walah, enakan ya kayak begitu kalau mau jadi guru. Kalau guru profesinya SPD dan guru ya. Kalau ibu rumah tangga sama ini kan setelah ada Zoom jadi guru. Iya benar. Wah udah itu panci, itu sendok pada mental. Karena nggak sabar. Iya emang Pak. Itu. Sebenarnya nih kalau saya ngeliat ya dari situasi sekarang gitu, orang tuanya yang pada ngedidik kan jadinya otomatis. Berarti guru nih punya rasa sabar yang besar, terus mengasihi muridnya tuh, wah kayaknya nggak bisa ditandingin, walaupun itu orang tua sendiri gitu Pak. Betul. Saya ngerasa. Guru itu orang kedua dari orang tua, sama. Iya benar. Sama. Kesabarannya teruji. Makanya kalau ada murid yang melawan guru, hati-hati, kualat. Iya benar Pak. Soalnya kan ilmu juga dari guru itu Betul, ilmunya itu yang bagus. Seharusnya kan kita sebagai ibaratnya sebagai penerima ilmu, pencari ilmunya harus memuliakan ya Pak. Betul. Karena kalau kita memuliakan guru, kiai, ustaz, insya Allah ilmu yang kita pegang, yang kita ambil, yang kita dapat berkah dunia akhirat. Iya. Pak, ini kan tadi Bapak bilang tuh Bapak baru dari bulan Maret ya Pak? Berarti kan ibaratnya baru sebentar lah ya? Baru sebentar. Nah, P2KPTK2 ini kan lembaga pengembangan kompetensi. Kembali lagi nih ke tugas dan fungsi Bapak. Selama dari bulan Maret ini, banyak nggak sih Pak kendala yang Bapak alamin gitu selama menjabat? Saya rasa kembali ke semula tadi ya, kembali ke laptop. Orangnya di sini keren-keren, hebat-hebat, mantep pokoknya. Jadi ngerasanya profesional semuanya. Wah, profesional. Coba dong Pak, puji-puji Pak. Profesional dan mantep pokoknya. Iya, jadi mantep, konsekuensinya tinggi. Orang-orang saya
Jadi apa yang saya perintahkan, terkadang saya tidak perintah anak-anaknya, udah Pak, udah selesai. Aduh, Widih. Keren ya Pak berarti. wah mantep, pokoknya mantep. Saya mengharapkan baik satpamnya, pesuruhnya, kebersihan, tata usahanya solid dan mantep, pokoknya mantep, enak-enak. Mungkin karena saya enak, Jadi mereka juga enak. merasa enak. Sebetulnya bukan karena saya enak, kalau saya datang kemarin mereka udah canggih-canggih, mantap pokoknya, sip. Terusin lanjutkan. Ya benar-benar Pak. Saya juga, maksudnya saya kan juga baru ya datang ke sini gitu ya Pak. Ngeliatnya juga orang-orang di sini Ngelihat tuh apa nih? Ngelihat saya atau ngelihat P2KP3? ngeliat karyawan di P2KPTK 2 Oh, saya pikir Pak. ngelihat saya kali. Iya, iya, iya. Kalau ngeliat Bapak saya dulu awalnya takut Pak. Takut, serem. Iya, heeh. Semuanya orang heran. Di mana-mana kalau ngelihat saya pasti takut. Tapi kalau udah adaptasi, apa yang mesti ditakutin? Iya, dan ternyata Bapak humoris orangnya. Mantap, pokoknya mantap. Mungkin- Enak, tapi jangan keenakan. Iya ya Pak, oke Pak. Ya, Iya benar-benar. sama Mbak sih Pak. Enak saya, tapi jangan keenakan. Gitu aja. Jalan aja. Harus ada batasan juga ya Iya, Pak. iya, iya. Dan ada batasan, tapi saya tidak membatasi. Oh. Itu aja. Kalau masa pendidikan sekarang nih Pak, kan mobile gitu ya Pak. Ibaratnya, aduh saya pun agak males gitu untuk bukan untuk melanjutkan sih, untuk belajar lagi karena kan online gitu ya Pak. Tanggapan Bapak nih gimana sih Pak? Ya harus, mau tidak mau. Karena itu gimana ya? Kalau saya bilang kewajiban nanti salah. Iya. Kalau kita tidak belajar, yang belajar aja masih Iya. bagaimana yang nggak belajar? Tapi Pak kan banyak nih, maksudnya saya pun bilang kalau misalkan pendidikan saat ini kan ibaratnya jadi lebih lambat ya. Lambatnya tuh bukan masalah teknologi Pak. Anak-anak yang mencerna ilmu-ilmunya pun agak lebih lambat gitu, karena biasanya yang face to face gitu, sekarang kan harus online dan kita nggak bisa belajar langsung gitu. Iya. Gimana sih Pak maksudnya? Nah, lambatnya gimana nih? Lambatnya kayak apa ya Pak? Orang tuh murid-murid tuh mencernanya agak lebih susah, terus materi yang didapat pun materi yang didapat kita gampang, cuman mencernanya lebih susah gitu. Itu kembali ke siswanya. Kalau kayak gitu sih. Kalau saya sih kembali ke siswanya ya. Apa sih bedanya dulu sama sekarang? Sama. Toh dulu kalau guru bilang 4 kali 4 berapa? 8 ya? 4 kali 4 Pak. 8 kalau saya bilang 16 kan kali Pak. 19. 16. 16. Iya. Iya kan nggak mungkin beda. Iya benar. Tatap muka 4 kali 4 8. Di sini 16. Kan pasti kan tatap muka 16, di sini pasti 16 kan? Iya benar. Tinggal tergantung siswanya. Berarti emang di saat kayak gini tuh kesungguhan siswanya ya. Iya. Berarti diuji ya Pak. Iya betul. Tinggal tergantung anaknya. Apapun bentuknya, menurut perkembangan sekarang dia harus adaptasi. Oh, iya. Semuanya lini, semua harus adaptasi, baik pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya, dan juga usaha ekonomi. Iya benar. Pak, Ya. ada nggak sih Pak harapan Bapak nih untuk P2KPTK 2 ke depannya? Teruntuk di sini di Iya, Jakarta. maksudnya yang jelas saya ingin lebih baik lah. Tapi harapan orang semuanya akan lebih baik. Kita harapkan lebih baik, lebih harmonis. Wih, Saya keluarga terus terang di sini saya betah, mantep. mantep ya Anak buah orang-orang. saya mantap. Widih. Hebat. Nah, mumpung anak buah Bapak semuanya pada mantep-mantep nih Pak. Hmm. Saya mau gini, speed challenge ke semua staf Bapak. Bapak pengen lihat siapa nih di next episode podcast ini? Kira-kira Pak, ini anak buah Bapak. Nih si ini nih, harusnya habis ini nih. Oh, nggak usah. Kalau saya nanti panggil satu orang aja nanti prioritas. Seolah-olah aja, dia Pak. paling A, paling B tidak. Enggak yang mana aja. Tapi yang jelas memang saya suatu saat saya akan tampil kembali dengan Pak Pandi. Mana Pandi tuh? Dengan bincang-bincang kecil saya akan tampil Mas untuk Pandi. bicara. Iya. Iya, boleh. Tuh, Pandi ntar saya mau tarik tuh dia ada ide bagus tuh. Kemarin itu saya jam 3:30 bicara-bicara di tempat teknikal mobil itu lagi bongkar. Nah bicara-bicara kelakar, Pak kita tampilkan. Iya ntar kita tampilkan. Coba Pak, kita ngomong Oh iya, ke kamera, Nah. tantang Mas Pandi. Mas Pandi
Saya tidak nantang, saya mau lihat keberanian dia sampai mana. Itu aja kok. Dia udah, ini bahasa saya dengan dia yang tahu ya. Iya. Saya pengen tahu sampai sejauh mana dia masih jantan atau tidak. Kalau masih jantan hari ini dia ke ruangan saya. Ih. Kalau nggak jantan berarti kasar. Oke. Ya, Pandi ya, inget tuh. Ya tuh. Ini bahasa ini yang tahu saya sama dia. Oh iya, cuma berdua ya Pak? Iya, cuma Rahasia. berdua aja, rahasia. Pokoknya jadi next ini Mas Pandi ditunggu ke ruangan Bapak kalau udah ngeliat video ini, terus nextnya kita ngobrol di sini ya Mas Mantap. Pandi. Nanti kita akan panggil tuh. Jadi dia, Mas Pandi itu ada wacana khusus PJLP kebersihan 2-3 orang akan bincang-bincang di sini. Iya, iya sebenarnya. Biar rame. Tuh, nanti Mbak Sipa aja jadi pemandunya, saya bagian mancing-mancingnya. Itu ntar ada Mas Jamal yang disebut JJ. Oh iya. Terus siapa itu? Pak Yono kali ya. Banyak kok, Pak Faisal mungkin. Nanti kita akan panggil teman-teman saya semuanya pada kocak. Pak Hasan, kocak semuanya. Dan berarti emang cocok Pak sama Bapak? Iya, cocok. Pas banget. Mudah-mudahan dia kerasan sama saya. Kalau saya kerasan sama dia, tapi kalau dia nggak, saya nggak ngerti. Hati orang kan kita nggak ngerti. Nggak bedanya Mbak Sipa, hati Mbak Sipa kan nggak ngerti sama saya. Iyalah. Itu. Kalau saya ngerti hati Bapak gimana Pak? Saya nggak mau ngerti ya, takut ntar sendok pada melayang di rumah. Iya. Oh iya bener-bener. Ya sih Pak, emang tadi kan Bapak bahas tuh yang ini, apa yang petugas kebersihan segala macam. Kita emang punya planning kayak gitu Pak. Jadi media podcast ini nih Ya. sebagai ajang lebih dekat sama pegawai-pegawai sini gitu. Jadi semoga sih ya Pak pandemi ini tuh segera berakhir, biar Mudah-mudahan. kita tuh bisa berinteraksinya secara langsung lah. Jadi yang sobat kompeten yang lain bisa berinteraksi secara langsung, nggak melalui podcast kayak gini. Berarti udah ya Pak ya? Udah Kita aja. pamit dulu nih berarti ya. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan.